Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Dedi Sidarta. Kali ini kita akan bahas Q&A untuk teman-teman yang DM ataupun di kolom komen. Yang kali ini kita bahas topik soal perpajakan ya, setelah video yang satu ini. Oke guys, ini ada pertanyaan dari akun Erik Wibo ya, dimana dia menanyakan, Pak, saya mau tanya, saya berencana membeli barang kebutuhan pokok yaitu minyak goreng kemasan dalam jumlah banyak atau partai 100.000 karton. Wow, banyak guys nih guys ya, yang kurang lebih 7,5 M. Dalam hal ini saya masih bingung untuk pajaknya, apakah tertanggung oleh buyer atau seller. Sedangkan saya hanya pedagang biasa yang ibarat kata tidak punya legalitas CV, UD maupun toko. Hanya berdiri sendiri dengan modal gudang saja. Mohon dibantu penjelasan tentang ini karena dari pihak mediator pabrik meminta data KTP dan NPWP saya. Nah, ini mungkin teman-teman juga ngalamin yang sekarang sudah mulai dimintain KTP oleh pabrik atau oleh supplier ya. Karena kenapa? Karena sekarang ini semakin banyak pengusaha yang lebih taat pajak ya. Dan semoga teman-teman yang hari ini nonton juga teman-teman juga bisa segera taat pajak ya. Kenapa? Karena Indonesia ini negara hukum dan pasti lambat laun pemerintah akan lebih memperketat masalah terkait dengan perpajakan. Nah, untuk teman-teman juga untuk akun tadi mohon maaf Erik Wibo ya. Nah, saya ingin menjawab. Jadi gini, kalau Anda sebagai pembeli ya, tadi kan Bro Erik Wibo ini kan mau membeli minyak goreng sebesar 7,5 miliar. Nah, kalau misalnya Anda membeli barang daripada supplier, biasanya Anda akan ditambahkan namanya pajak keluaran ya dari sana. Ibaratnya kalau kita itu pajak PPN masukan ya. Jadi dari 7,5 miliar itu Anda akan tambahan 10% guys. Ya, jadi 7,5 miliar tambahkan 10% kurang lebih 750 ya. Berarti kan 8,25 miliar. Nah, 7,5 miliarnya itu adalah dasar harga barang yang Anda beli. Ya. Tapi 750 jutanya itu adalah PPN masukan yang bisa Anda pakai ya. Ibaratnya gini, ibaratnya PPN masukan ini adalah piutang Anda di perpajakan. Jadi Anda punya uang muka di dalam perpajakan. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang nggak mau lapor pajak PPN terutama karena mereka nggak tahu gitu ya, dipikir 750 juta itu bukan uang Anda. Nah, teman-teman saya garis bawahi lagi, 750 juta itu adalah uang Anda. Ya, jadi jangan disia-siakan ya. Nah, bagaimana caranya untuk Pak Erik Wibo atau untuk teman-teman yang lagi memiliki masalah di perpajakan PPN terutama ya. Kalau Anda sudah mendapatkan 750 juta dan itu uang Anda di dalam negara, maka saran saya Anda harus mengajukan diri Anda sebagai PKP atau sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kenapa? Jadi gini, kalau misalnya Anda belum PKP, 750 juta tadi itu hilang. Jadi kalau Anda sudah memiliki pembelian 7,5 M setahun, so pasti penjualan Anda akan melebihi 7,5 miliar per tahun. Di mana syarat dari pengusaha yang harus ber-PKP adalah omset di atas 4,8 miliar per tahun. Ya, jadi Anda sudah wajib menerbitkan faktur pajak keluaran atau faktur pajak PPN. Oke? Jadi saran saya untuk Pak Erik Wibo atau Bro Erik Wibo harus membuat badan usaha, either UD, either CV atau PT, dan harus di PKP-kan ya. Dengan di PKP-kan, maka tadi uang 750 juta tadi itu bisa menjadi hak Anda. Ya, karena itu adalah kredit atau uang muka Anda di perpajakan ya. Tinggal sekarang PR-nya setelah Anda PKP, Anda harus menjual kepada customer Anda dengan menambahkan juga unsur 10%. Ya, menambahkan 10%. Jadi nanti antara Anda waktu jual ke customer tambahkan 10%, 10%-nya ini dianggap sebagai hutang pajak Anda, ya Anda harus bayar, tapi di cross dulu sama uang muka. Sisanya baru Anda tinggal bayar ke pemerintah, ya. Dan itu sangat menguntungkan untuk teman-teman yang mau berusaha dan menjadi lebih besar ya. Semoga teman-teman paham. Kalau tidak paham silakan diskusi di kolom komen, nanti akan saya jawab ataupun saya buatkan video yang lain untuk menjawab pertanyaan Anda ya. Sekian, semoga teman-teman selalu sukses, selalu bahagia dan selalu semangat.